Apakah saya pernah gagal? Ya sering lah, gue kan manusia gitu, ya kan. Sakit lu, pilkada gagal, ya kan. Gagal juga menjadi anak orang kaya, kan kita nggak bisa milih ya. Bill Gates ngomong ya, if you are born poor, that's not your mistake. Kalau kamu dilahirkan jadi anak orang miskin, itu bukan kesalahan kamu, karena kita nggak bisa milih tuh. Tapi if you die poor, kalau Anda meninggal dalam keadaan miskin, definitely your mistake. Kenapa? Ada dikasih umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 40 tahun, whatsoever. Ya, kita kurangin kita sekolah lah sampai usia 18. Dari 18 sampai ke meninggal, antara B dan D ada C. B-nya apa? Birth. Antara lahir dan D, death. Dari C, chance. Ada masa, ada kesempatan kita untuk belajar, untuk berusaha, untuk berniaga, untuk berinteraksi supaya kita kaya. Jadi kalau kita meninggal dalam keadaan miskin, itu salah kita. Apakah Helmia pernah gagal? Sering banget. Tapi saya tetap bangkit, tetap berupaya, tetap berjuang, tetap mengejar mimpi saya. Itulah yang membedakannya. Ya, bagaimana? Pernah nggak down banget waktu gagal? Iyalah, sakit lu gagal itu. Ya, di awal-awal gue kalah pilkada pertama itu 9 bulan gue berjuang sakit. Tapi makin kesini gue makin terlatih tuh dengan kegagalan. Karena gue tidak menganggap kegagalan itu kegagalan membuat gue harus jatuh. Kegagalan gue memaknai bahwa Tuhan tidak rela gue di situ. Dia menyelamatkan saya. Dia membukakan pintu yang lebih besar. Dan itu terjadi. Sampai sekarang lah. Terakhir gue gagal. Kemarin PSI, junior saya PSI hebat ya. Jadi saya bilang, gue kan udah menyediakan diri saya untuk mengabdi. Lu nggak terima gue? Alhamdulillah. Dan pintu rezeki saya terbuka. Jadi itu yang saya bilang, bagaimana kita memaknain hidup kita. Memaknain kegagalan. Contoh, kalau gue lahir jadi anak orang kaya, belum tentu gue punya mental yang sekuat ini. Kalah, menang, berantem, ayo. Mungkin gue jadi orang cengeng, betul ya. Kalau dulu gua jadi anak orang kaya dan kemudian saya bisa menjadi mahasiswa fakultas kedokteran, cita-cita saya itu, dan kemudian orang tua saya bisa menyekolahkan saya, mungkin Anda tidak akan kenal Helmia seperti sekarang. Mungkin saya tidak akan dikenal sebagai business coach, sebagai artis, kemudian jadi dokter udah hebat banget lah ya. Kalau saya dulu menang pilkada, belum tentu juga gua se-happy ini. Dan banyak sekali jebakannya kalau Anda memimpin, belum tentu kita bisa memimpin dengan baik. Jadi itu disebut dengan connect the dots. Bagaimana kita rangkai titik-titik yang pernah kita alamin kemarin, yang dulu gagal, yang dulu bikin kecewa, jadi itulah jadi faktor sukses. Kalau saya tidak dipecat jadi dirut TVRI, belum tentu gue jadi YouTuber, belum tentu saya jadi public speaker, belum tentu saya sempat menulis buku yang banyak dibaca orang. Belum tentu gue juga punya Instagram yang baik, TikTok yang baik. Masa dirut TVRI punya TikTok? Jadi sekali lagi, ini yang saya tulis dalam buku Connect the Dots. Anda harus bacalah. Supaya kalau Anda gagal itu, Anda renungkan deh. Kalau saya udah jelas banget. Saya percaya Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya. Tunggu aja. Yang penting, jangan down, jangan baper. Rezeki tidak akan pernah datang kepada orang yang sedang baper atau sedang emosional. Hadapin. Pasti ada plan yang lebih baik. Dan saya sudah mengalaminya berulang-ulang. Ya. Saya pikir buku ini penting. Tiap kali gagal, mari kita melihat dari sisi lain. Itulah yang saya tulis dalam buku Connect the Dots. Ya, silakan baca.